3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok Nocturne Play akan menjelaskan beberapa progres kami mengenai Nocturne Play ini. Yang beranggotakan saya sendiri, Moy Fatur Rahman, kemudian ada Lea Aga Fusaira, Fatir Analkirum, Prima Gunawan, dan Muhammad Dafa. Baik, yang pertama, eh, eh, kenapa Nocturne Play ini diangkat? Karena aplikasi pemutar musik berbasis web ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan aplikasi desktop atau mobile. Antara lain tidak memerlukan seperti instalasi tambahan, kemudian lebih ringan dan dapat dijalankan langsung melalui browser saja. Kemudian kenapa sistem ini Notun Play ini dapat dikategorikan sebagai sistem multimedia? Karena yang pertama dapat menggunakan lebih dari satu jenis media, contohnya teks, gambar, audio, kemudian ada video. Kemudian yang kedua adanya integrasi antar media seperti gambar ditambah suara ditambah dengan teks. Kemudian bersifat interaktif seperti ada tombol navigasi, kemudian penggunaan memilih menunya, kemudian menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak multimedia seperti aplikasi atau web untuk editing audio, kemudian pemutar media, kemudian ada smartphone ataupun komputer dengan speaker dan layar. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatir. Pada Fatir silakan. Oh, baik, Wahyu. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana sistem ini kami buat. Itu kami di sini membuat website Nocturne Play itu menggunakan framework Laravel, di mana alasan kami memilih pertama itu karena sebelumnya sudah pernah menggunakan framework ini dan bisa dibilang sudah paham bagaimana alur kerjanya. Pertama kita akan membahas terkait front end terlebih dahulu, di mana bisa dilihat pada gambar itu pada layar. Untuk Blade sendiri itu merupakan tampilan untuk membuat home atau mengupload list serta lagunya. Lalu untuk stylenya itu kami menggunakan Tailwind. Bisa juga sebenarnya menggunakan Bootstrap, tapi untuk sekarang kami menggunakan Tailwind. Selanjutnya itu terdapat untuk HTML5 sebagai audio player. Lalu sebenarnya ada beberapa kendala, yaitu untuk beberapa JavaScript itu ada beberapa fitur yang tidak interaktif. Jadi buat sekarang masih menjadi kendala. Contohnya itu untuk play sama stop lagu. Lalu selanjutnya itu untuk backend-nya itu menggunakan MySQL, di mana untuk menyimpan datanya. Lalu untuk mengintegrasikannya ke web itu menggunakan web.php untuk request-nya. Lalu untuk backend-nya itu Laravel ini berfungsi untuk mengupload serta meload data-data lagu yang sudah diupload, lalu untuk mengatur track, user, dan sebagainya. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Wahyu. Baik, terima kasih Fatir. Kemudian selanjutnya ada mengenai aset yang akan dijelaskan oleh Dava. Pada Dava disilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aset yang ada pada Nocturne Play ini. Nah, di sini kami ada 3 aset. Yang pertama itu gambar atau grafis. Nah, untuk gambar atau grafis pada aset ini kita menggunakan logo Nocturne Play dan juga ada beberapa icon navigasi. Nah, contohnya itu ada play, pause, next, ada volume, playlist dan juga lainnya. Nah, untuk aset yang kedua, kami memiliki audio atau juga musik. Nah, di sini jenis dari asetnya itu file lagu. Nah, itu dapat dicontohkan dengan jenis WAV. Dan juga ada sound effect, itu dapat dicontohkan dengan klik notifikasi dan hovernya. Yang terakhir itu asetnya yaitu teks atau narasi. Nah, di sini untuk jenisnya itu seperti nama artis, album, dan lagu dan juga dapat melihat deskripsi dari playlistnya. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai aset dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Dava. Kemudian ada mengenai integrasi yang akan dijelaskan oleh Prima.
pada Prima disilahkan. Terima kasih kepada Wahyu. Saya akan menjelaskan bagaimana sih integrasi aset ini eh, pada website ini. Yang pertama tuh setelah melakukan pengumpulan aset berupa file audio, gambar, dan tulisan, pada Laravel sendiri itu menyediakan tempat penyimpanan aset yaitu folder public. Folder itu saya akan simpan di folder public ini itu, dan untuk memanggil itu ada pada views disediakan helper berupa aset untuk menampilkan aset tersebut. Selain itu juga ada mengintegrasikan dengan controller atau database jika informasinya disimpan di dalam database seperti informasi lagu tersebut. Selanjutnya kita juga melakukan optimasi aset, itu bagian untuk mengurangi loading dari masing-masing aset tersebut. Jadi secara singkat, itu saja yang dilakukan untuk mengintegrasikan aset tersebut ke dalam website kami yang berbasis Laravel ini. Saya kembalikan kepada Wahyu. Baik, terima kasih kepada Prima. Kemudian ada demonstrasi yang akan dilanjutkan oleh Aga. Pada Aga disilahkan. Oke, izin teman-teman semua. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan gimana cara kerja dan cara integrasi dari sistem multimedia berbasis website, yaitu pemutar musik yang kami namakan Nocturne. Nah, pertama untuk backend seperti telah dijelaskan teman kami, itu kami menggunakan MySQL dan menggunakan SAMPP. Nah, ini di sini akan membuat database yang kami gunakan. Database yang digunakan seperti aman user. Nah, selanjutnya langsung ke websitenya. Ini tampilan untuk login dari websitenya, dan tinggal sebelum login, pertama kita bisa melakukan untuk register terlebih dahulu dengan aset-aset, yaitu seperti nama, email, password, dan confirm dari password tersebut. Setelah login, setelah kita register, lalu kita memiliki akun untuk mengakses dari akun Play-nya. Nah, ini untuk laman dashboard dari Nocturne Play, dan ini untuk dashboard dari admin sendiri. Nah, perbedaan antara admin sama user itu berada di bagian mockup sebelah kirinya, yang dimana untuk di admin ada admin panel yang gunanya untuk menambahkan musik pada website ini. Kalau misalnya di user, perbedaannya hanya di situ, dan kalau di user hanya menampilkan dashboard sama lagu display. Nah, untuk menjalankan atau memasukkan lagu pada website ini, pertama kita pergi ke laman lagu. Di sini sudah ada contoh satu lagu yang telah kami masukkan. Nah, berikut saya akan contohkan cara lain. Nah, di sini kami menggunakan sistem create di mana kami membuat suatu database sendiri, yang mana kami akan memasukkan informasi tentang database itu ke storage link. Storage link itu suatu sistem di Laravel yang membuat suatu database tersendiri untuk menyimpan lagu-lagu yang telah diintegrasikan sebelumnya. Nah, misalnya di sini kita membuat nama artis terlebih dahulu, dan kita membuat juga nama album dengan memilih nama artis yang telah kita buat tadi. Nah, di sini kita bisa membuat atau memuat file image sebagai cover dari album tersebut. Namun di sini saya tidak memiliki covernya, jadi saya skip bagian itu. Kita akan simpan album. Setelah album yang sudah ada, lalu kita akan mengupload lagunya. Dengan memilih opsi-opsi di drop down yang telah kita masukkan pada nama artis dan nama album tadi. Lalu kita akan memilih file pada komputer atau laptop kita. Setelah itu kita akan mengupload lagu. Nah, di sini kan sudah tertanda lagu itu berhasil untuk diunggah. Pada dashboard sudah ada 2 lagu yang tersimpan. Nah, di dashboard ini sendiri dia ada fitur untuk like, di mana like ini akan lagu yang telah kita like itu akan
tersimpan di sini dan telah ditandain di sini. Nah, selanjutnya untuk putar lagu tinggal kita klik aja. Nah, seperti yang teman-teman bisa dengar, lagunya udah bisa didengar oleh teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman dengar, ini lagunya udah bisa diputar dan dari website juga bisa mengeluarkan lagu itu. Nah, masalah di sini ada beberapa navigasi yang memang belum bisa dijalankan, belum terputar karena ada beberapa kesalahan dari sistem itu, ada bug gitu. Itu pada navigasi di UI yang dimana tombol pause dan pilih lagu dan tombol volume itu nggak terintegrasi dengan baik dengan lagu yang kita pilih. Mungkin sekian dari demonstrasi, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami Nocturne Play. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.